Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita berada di Desa Bunga, menyusuri Jalan Nasional Trans Sulawesi. Jalan dengan garis tengah warna orange yang menunjukkan bahwa ini adalah jalan nasional. Kita akan mencoba menyusuri jalanan ini ke arah Salodik, sebuah taman wisata air terjun di Kabupaten Banggai. Berada di pesisir pantai Desa Bunga. Ya, oke, ikuti perjalanan ini. Di depan kita ada sebuah simpangan dan sekaligus gerbang tertuliskan selamat jalan. Dan ada papan penunjuk jalan yang di atas tertulis Bone Bobakal Palantak. Artinya jalan ini bila mana kita lurus ada tanda panah lurus, menunjukkan bahwa kita ke Palantak. Kemudian ada tanda panah ke kiri tertulis Pagimana Ampana Poso. Artinya kalau kita belok kiri itu akan tembus di Pagimana Ampana Poso, dan itu bisa terus Makassar, bisa terus ke Palu, bisa terus ke Manado. Ini jalan Trans Sulawesi ke Kabupaten belahan timur Indonesia bisa mengikuti metode pembangunan seperti ini. Ini simpan 3 yang lurus menuju ke Palantak, Tanggapan Palantak. Belok kiri menuju ke Salodik, Ampana, Poso. Kemudian ada simpan 3 di Desa Tagolu ke Makassar, ke Palu. Di Desa Toboli ada simpangan lurus ke Sulawesi Utara dan belok kiri ke Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Oke, ikuti perjalanan. Saat ini kita berada di sebuah tanjakan menuju ke Desa Salodik. Di puncak sana ada air terjun yang merupakan taman wisata di Kabupaten Banggai. Kabupaten yang merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Tengah. Yang kita lalui adalah jalan nasional bergaris tengah orange. Ya, bisa dilihat, dilihat sendiri orange atau kuning ini. Kalau menurut saya ini orange, silahkan komen orange atau kuning. Sementara saya sebut orange. Seperti inilah jalan nasional ruas Luwuk Palu, Kabupaten Banggai menuju ke ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah pada tanjakan Salodik. Ada truk yang sedang berlalu dengan gaya berlalu sambil menelpon rupanya. Nah, jadi garis putih ini batas badan jalan. Yang di luar garis ini adalah bahu jalan untuk ruang parkir. Nah, kemudian ada pengaman terbuat dari besi kiri kanan jalan, karena kiri kanan jalan ini ada jurang. Ada jurang di tanjakan ini. Tahu mana kok bisa ada jurang di sini? Memang unsur gunungnya seperti itu barangkali. Di sebelah kanan kita itu adalah air laut, lautan ke arah Pulau Peli dan Laut Maluku. Inilah jalan yang saya sering lalui rentang waktu awal tahun 2000 sampai 2008. Saya hilir mudik di tempat ini siang malam.
dari Kabupaten Banggai, Lu ke ibu kota provinsi Sulawesi Tengah ke Kota Palu. Kita bisa menempuh perjalanan dari Luwuk di malam hari sesudah sholat maghrib, tiba di Palu jam 8 pagi. Sudah termasuk istirahat beberapa jam di Kota Parigi, ibu kota Kabupaten Parigi Motong. Ini ada yang membakar sampah di pinggir jalan. Ini sampah atau untuk membuka lahan perkebunan, wallahu a'lam. Ada orang sedang berolahraga. Jadi ada yang mau menumpang, kita tunggu sebentar. Ya, kita lanjut saja. Ada menumpang, kita khawatir. Ya, di zaman sekarang ini, apalagi di antara seperti ini, ada yang menumpang, kita mesti waspada. Ini salah satu tikungan tajam pada ruas Bunga Saloding. Tadi di Simpang 3 namanya Desa Bunga. Ini tanjakan menuju ke Desa Saloding. Ini salah satu tanjakan atau tikungan yang tajam di sini. Tikungan ditanjakan. Sini ada tertulis ini palang jalan bagaimana 51, Palu 591 km dari sini. Pemerintah daerah berkewajiban memasang patok jarak jalan seperti itu agar masyarakat tahu dari mana perjalanannya dan masih berapa jauh, berapa kilometer lagi jarak yang harus ditempuh. Ini banyak batu yang digunakan oleh kendaraan untuk mengganjal ban, tapi tidak sempat dibuka. Tidak apa-apa untuk ini pinggiran. Harus seperti ini, dibuat lebar jalannya supaya ada ruang untuk parkirnya truk yang sedang bergerak. Kita harus mematuhi peraturan lalu lintas untuk melintas di badan jalan, bukan di bahu jalan. Garis putih ini memisahkan mana badan jalan dan mana bahu jalan. Cuma kalau memang tidak ada kendaraan tidak apa-apa lah. Ini tujuannya untuk ruang parkir di bahu jalan ini. Jadi konstruksi jalan yang benar harus begini. Di pinggir aspal harus dirapat beton, baru di fondasi. Apa tujuannya? Supaya air yang mengalir di atas aspal ini di kala hujan tidak langsung membuat parit, tidak menggali tanah di kemiringan tanah seperti ini. Kalau tidak dibuat seperti itu, tidak difondasi kiri kanannya, akan air yang mengalir di permukaan tanah ini akan membuat tanahnya terkuras dan terjadi lubang yang besar yang menganga, dan itu akan membahayakan para pengendara dan juga jalannya akan amblas, akan hancur. Saat ini matahari telah senja, kita sengaja melakukan perjalanan di waktu senja karena bila kita lakukan di siang hari maka mataharinya panas luar biasa. Ini kendaraan truk yang datang dari berbagai daerah, termasuk dari Makassar, dari Palu. Perjalanan ribuan kilometer. Dari Palu ini kira-kira 600-an kilometer sampai di Kota Lubuk. Sekitar 607 kilometer. Ada yang mengatakan seperti itu. Kalau dari Lubuk ke Makassar sekitar 1400 kilometer. Inilah jalan nasional Trans Sulawesi. Nah, ini lihat ada patok jalan ke bagaimana 50 km ke Palu 593 dari patok ini.
Nah, 593 tambah 15 km kalau ke Luwuk. Nah, seperti itu. Itulah jarak jalan Palu Luwuk. Kita akan telusuri jalan ini. Silakan ikuti. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bagi yang nonton di YouTube, bagi yang nonton di snack video, silakan komentar. Bagi yang nonton di TikTok, silakan komentar. Bagi yang nonton di seluruhnya, silakan like dan sebarkan video ini ke sosial media Anda masing-masing, ke seluruh sahabat-sahabat Anda dimanapun mereka berada. Nah, ini banyak pasar buah di tempat ini. Itu ada buah nenas, ada ada ubi, ada keladi. Wah, sebentar nanti kita akan mampir. Tanyakan keladi. Wah, di sini tidak lebar lagi jalannya, sudah mengecil. Wah, tidak apa-apa. Nanti ke depan dilebarkan. Bu, keladinya berapa, Bu? 20 yang mana? Kalau yang di atas berapa? 50 ya. Iya. 3 tanpa 100. Ya, oke lah. 3 tanpa aja. Ya, alhamdulillah kita dapat keladi. Di sini banyak petani yang menjual hasil pertaniannya. Ada keladi, ada pisang. Ya, ini di tanjakan Bunga Salodik pada Jalan Nasional Trans Sulawesi antara Luwuk dan Salodik. Ini saya beli 100.000 satu dos keladi. Jadi bagi yang berminat beli keladi, ya silakan jalan-jalan ke tempat ini, dan di sini ada keladi yang murah meriah. Saat ini kita harus berhenti makan beras. Karena makan beras itu di samping mahal juga mengandung masalah. Sangat bermasalah. Jadi kita harus makan keladi. Ya, seperti itu. Bisa Bu? Masih bisa diikat itu? Iya. Ya, oke. Ini harus diikat karena saya perjalanan cukup jauh. Alhamdulillah, kita sudah selesai membeli keladi. Ini 100.000 3 tempat. Nah, 3 tempat seperti yang sana. Murah meriah. Kalau beli di Taliabo, satu tempat cuma 50.000. Kalau kita coba lanjut lagi perjalanan menyusuri Jalan Nasional Trans Sulawesi ruas Luwuk Salodik atau Bunga Salodik. Sedang memotong kayu untuk kayu bakar. Nah, ini ada sebuah penurunan yang cukup tajam. Jalan biar naik turun gunung kalau sudah aspal begini tidak rusak. Tapi kalau jadi aspal ini rusak di penurunan itu. Olehnya itu kepada kabupaten yang malas bangun jalan. Ya, kalau Anda malas minimal tanjakan itu diaspal lah. Seperti tanjakan Air Lise, ruas Ngelelede, tanjakan Kodi, tanjakan Nipa. Itu saja. Yang lainnya biarlah kalau Anda tidak mau aspal jalan. Anda kan cuma mau undang artis baru menyanyi kan? Nah, ada itu kabupaten yang seperti itu. Kalau di daerah Banggai tidak ada, Kabupaten Banggai tidak ada yang kelakuan seperti itu. Tidak ada Pemda di 3 Banggai yang tidak mau bangun jalan. Semuanya Pemdanya bagus. Pemdanya betul-betul berkemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, ini contoh pemerintah yang baik dan benar yang mau membangun jalan. Ini jalan nasional ini. Dia jadi jalan nasional ya karena pemerintah daerah atau pemerintah provinsi serahkan ke pemerintah pusat. Tidak sekonyong-konyong menjadi jalan nasional. Olehnya itu proaktifnya pemerintah daerah itu harus lebih ditingkatkan untuk menyerahkan jalan-jalan kabupaten itu menjadi jalan nasional. Banyak sekali yang jual buah, ada nenas, ada keladi. Nah, lihat bagaimana 49 km.
Tapi kita tidak akan sampai di bagaimana ini. Kita hanya menyusuri jalan-jalan luas. Bunga Salodi. Wah, di sini ada bentuknya apa itu? Kopra barangkali. Jalan ini banyak kendaraan yang berkecepatan tinggi karena ini jalan Trans Sulawesi, jarak jauh dari dalam dan keluar kota, dari dan keluar kota, kota Luhuk dan kota Palu, kota Poso dan Ampana. Banyak kota yang dijalin oleh jalan ini. Sini ada rumah tinggi, full musik. Wah, banyak juga buah-buah di sini. Sulawesi banyak petani kakao. Ya, sangat banyak petani kakao di sini. Wah, ini pagarnya sangat rapi, luar biasa. Betapa indahnya hidup di sini. Nyaman bagaikan di surga. Baiti jannati, inilah baiti jannati yang sesungguhnya. Rumahku adalah surga. Jalan Trans Sulawesi, jalan nasional Trans Sulawesi bergaris tengah orange. Ya, diharap kepada pemerintah daerah yang tidak mau bangun jalan, bangunlah jalan seperti ini dengan cara gunakanlah polpenmu untuk bertanda tangan surat penyerahan aset ke pemerintah pusat. Ya, DPRD, ketua DPR dan seluruh fraksi tanda tangan, bupati tanda tangan, serahkan ke jalan nasional. Seperti itu. Kan sudah ada pengumuman dari presiden kepada seluruh bupati dan gubernur. Saya ulangi, presiden kan sudah umumkan itu kepada seluruh bupati dan gubernur yang tidak mau bangun jalan, segera serahkan ke pemerintah pusat. Jangan Anda tahan-tahan, bikin susah masyarakat kamu. Serahkan ke pusat itu. Sekarang tidak setengah mati, biarlah kamu jadi bupati seumur hidup dengan turunanmu semuanya, dengan keluargamu. Masyarakat tidak butuh jabatan itu seperti kalian butuh jabatan, seperti kalian membutuhkan makanan itu. Seperti orang kelaparan yang butuh makanan. Olehnya itu pada daerah-daerah yang malas bikin jalan itu, tolong segera itu serahkan ke pemerintah pusat. Lalu silakanlah Anda berfoya-foya, penting jalan dia bagus. Ya, karena Anda kan malas membangun kan. Nah, ini untuk daerah-daerah yang tidak mau membangun. Kalau di Kabupaten Bangka itu, wah, semua bangunan mantap. Tidak ada kantor SKPD yang kontrak, semua sudah bagus. Berada di sebuah tanjakan dan di sekitar sini banyak perkebunan yang cukup rapi dan bersih. Nah, di depan belakang kita ini ada logistiknya. Knalpotnya ribut. Dimohon kepada para sopir, janganlah buat knalpot Anda seperti itu, ribut itu, mengganggu orang itu. Bagaimana kalau ada orang sakit gigi di sekitar sini kan? Anda berdosa itu. Gunakanlah knalpot yang bila perlu Anda sendiri tidak dengar, supaya yang di dalam mobil itu bunyi musik, jangan bunyi knalpot. Nah, ini di depan kita ini ada tanaman sawit ini. Beberapa pohon. Sebenarnya sawit juga ini penting. Kalau ada perkebunan sawit yang masuk di daerah Anda, itu penting untuk didukung karena dapat meningkatkan perekonomian masyarakat. Cuma perlu disadari juga di setiap perkebunan sawit, di setiap perkebunan kelapa sawit itu seringkali ada mafianya juga. Ya, kabarnya seperti itu. Tolong kepada para pemilik perusahaan perkebunan sawit, tolong diperhatikan itu, jangan sampai Anda menzalimi masyarakat yang lemah. Lihat ini patok jalan bagaimana 47 km.
Ya, jangan Anda menzalimi orang yang lemah, tidak boleh. Prinsip dasar di dalam kitab suci, terutama kitab suci umat Islam yaitu Al-Quran, la tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan Anda menzalimi, begitu pula Anda tidak boleh dizalimi. Anda harus memberontak. Wajib memberontak melawan kezaliman. Kalau kita tidak memberontak melawan kezaliman, maka penjajahan akan lestari dan abadi. Ingat, bangsa kita adalah korban penjajahan dalam waktu yang sangat lama. Andai kata leluhur bangsa ini tidak berjuang mati-matian dan tidak ada korban jiwa dan materi demi kemerdekaan, maka kemerdekaan ini tidak akan pernah terwujud. Kemerdekaan hanyalah sebuah hayalan. Akan tetapi karena harapan, impian, dan cita-cita itu ditempuh dengan perjuangan berdarah-darah, dengan segala pengorbanan, sehingga kemerdekaan itu bisa dicapai. Berjuang demi kemerdekaan bukan terorisme. Terorisme itu adalah tindakan menyerang secara fisik kepada orang lain yang hanya berbeda pendapat, bukan kepada penjajah. Kalau menyerang penjajah itu hukumnya wajib, jauh lebih wajib daripada Anda sholat dan puasa. Itu jauh lebih wajib. Para nabi dilahirkan di muka bumi ini untuk menentang para penjajah. Para kelompok yang mendominasi, para kelompok yang haus kekuasaan, seperti orang yang haus akan air minum di tengah padang yang gersang. Ada sekelompok orang seperti itu. Olehnya itu, bangkitlah seluruh anak bangsa untuk menentang segala bentuk-bentuk penjajahan. Penjajahan yang paling biadab perlu kita pahami adalah penjajahan yang dilakukan oleh bangsa sendiri, menjajah anak bangsa, menjajah putra-putra bangsa itu. Penjajahan yang paling biadab adalah sekelompok orang yang memanfaatkan kemerdekaan bangsa ini dengan menyanyikan jasanya yang kecil padahal mereka digaji untuk memperkaya diri dan membiarkan masyarakat menderita. Itu adalah manusia yang paling biadab. Penjajah asing yang datang menjajah negara kita, itu memang manusia biadab dan zalim juga. Tapi mereka bukan pengkhianat. Mereka bukan bagian dari penduduk bangsa itu. Tapi ini ada orang yang juga merupakan keluarga dan penghuni bangsa ini. Putra-putra bangsa ini yang tahu akan penderitaan bangsa ini, akan penderitaan masyarakat di daerahnya, akan tetapi mereka menari-nari di dalam penderitaan saudaranya itu. Menari-nari di atas air mata keluarganya dan saudara-saudaranya di daerahnya. Mereka memperkaya diri, membangun rumah-rumah yang mewah, membangun istana-istana di tanah Jawa, kawin banyak-banyak, menghadirkan bidadari-bidadari cantik dalam istana mereka yang mewah. Di saat masyarakat berjalan di dalam lumpur, dilarang becek di jalan yang becek, di hutan, dalam segala penderitaan. Manusia seperti itu adalah manusia-manusia yang tidak mengenal pri kemanusiaan dan pri keadilan. Mereka lah orang-orang yang menginjak-injak Pancasila sebagai dasar negara Republik ini. Olehnya itu, saudara-saudara, sahabat sekalian yang menyaksikan video ini, marilah kita bahu-membahu saling mengajak kepada kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa, kata Al-Quran, pesan ilahi dalam Al-Quran. Ta'awanu, tolong menolonglah kalian. Tolong menolonglah kalian 'alal birri, di dalam kebaikan, wat taqwa, dan di dalam rasa takut kepada Allah. Untuk selalu merasa takut kepada samping kita. Wala ta'awanu, dan janganlah kalian tolong menolong, jangan coba-coba kalian saling bersekongkol, jangan kalian berkoalisi. Wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, jangan kalian coba-coba bersekongkol, bersekutu, berkoalisi di dalam kejahatan dan permusuhan kepada orang-orang yang berjuang. Ya, di sini banyak petani yang menjajakan beraneka macam
dagangan hasil kebun di tepian jalan Trans Sulawesi. Ada rumah-rumah yang cukup asri di tepian jalan. Ya. Matahari sudah senja. Kita masih menyusuri jalanan ruas Bunga Salodik atau ruas Luwuk Salodik Trans Sulawesi, jalan nasional yang mengkoneksikan seluruh provinsi di daratan Sulawesi. Hilir mudiknya kendaraan ini adalah sebuah bentuk berputarnya roda ekonomi. Lihat, roda mobil itu berputar sebagai tanda bahwa roda ekonomi sedang berputar. Nah, itu bukti. Tapi kalau jalan Balung berupa peci macam di Pulau Taliabu, itu roda apa yang mau putar di sana? Mau putar di Tambay itu roda. Biar sudah mobil 4 kali ampa, ada itu sekelompok orang itu. Dia beli mobil 4 kali ampa supaya dia bisa jalan di jalan peci. Orang lain setengah mat jalan peci, dia pakai mobil 4 kali ampa itu. Pakai uang daerah dia beli mobil itu, bukan uang pribadinya. Kalau pribadi itu ya mantap, bagus. Ya, ini pakai uang rakyat, pakai beli mobil 4 kali ampa, sementara rakyat di jalan PC. Itu tindakan seperti apa sebenarnya? Ada yang lebih biadab lagi, masyarakat itu berjalan di PC, mereka naik speed, asyik, speednya berkapasitas besar, mesinnya 250 PK, ampa biji, jadi 1000 PK. Sementara masyarakat naik tinggi kasih. Taruh di mana Anda punya hati nurani? Coba kalau Anda berpikir sejenak bahwa bahan bakar kendaraan speed itu mahal sekali. Per jam itu bertonton. Ya, sementara masyarakat hanya menggunakan 2 liter bensin itu untuk 1-2 jam perjalanan dengan tinggi. Paling tinggi 5 liter. Anda menggunakan minyak sampai bertonton dengan uang rakyat. Anda simpan di mana akal Anda itu? Baru rakyat Anda biarkan jalan di lumpur, di PC. Tapi ini di kabupaten lain, bukan di Sulawesi Tengah. Kalau Sulawesi Tengah jalannya semua bagus. Trans Sulawesi luar biasa. Ya, diharap kepada kabupaten-kabupaten lain yang tidak mau bangun jalan, segeralah bangun jalan seperti ini. Tapi tolong pihak PLN ini kabel listrik ini rendah sekali. Ini kalau kena orang mati ini. Jangan pasang kabel listrik rendah begini. Ini baru kena pohon kelapanya orang. Ini orang panjat kelapa ini mati ini kena listrik. Kalau bocor ini kabel ini mati orang. Jadi tolong jangan biarkan kabel ini bergelantungan serendah ini. Bikin tiang listrik itu yang tingginya sama dengan tower Telkomsel. Pakai tiang sutet supaya jangan membahayakan orang, berbahaya ini. Atau tidak diganti rugi segera ini pohon-pohonnya orang ini supaya ditumbang, jangan dia sampai membahayakan nyawa para petani yang ada di sekitar sini. Negara ini dibangun, dimerdekakan untuk mesejahterakan rakyat. Jangan menzalimi rakyat. Ingat, negara ini merdeka atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Olehnya itu kita harus tunduk pada ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tertulis di dalam kitab-kitab suci, termasuk Al-Quran, yang mengatakan la tazlimuna wa la tuzlamun. Jangan menzalimi dan jangan biarkan kezaliman itu terjadi. Di sini ada taman wisata apa ini? Waduh, pohon bagus ya. Pohon apa ini ya? Indah sekali. Masya Allah. Di bawah sini sudah mulai banyak yang menanam cengkeh di sekitar sini ini. Ini terprovokasi dengan cengkeh di Pulau Taliabu ini. Dikira cengkeh ini bikin kaya. Cengkeh tidak bikin kaya, jangan tanam cengkeh lagi. Biaya panennya cengkeh ini setengah dari hasilnya. Boleh jadi
60% habis untuk biaya panen dari setiap kali panen ini cengkeh. Lebih baik tanam pala. Tanam pala bisa pupuk sendiri, tidak pakai karyawan. Kalaupun karyawan tidak banyak, cukup 2-3 orang. Tapi kalau cengkeh, kalau dia buah full tidak karyawan, ya Anda punya cengkeh gugur. Biaya besar itu. Dan umur 40 tahun cengkeh Anda akan mati. Se-Indonesia ini cengkeh usia 30-an, 40-an, 50-an dia mati. Cengkehnya mati. Olehnya itu diharap kurangi dengan cengkeh. Tanamlah tanaman lain seperti kelapa misalnya. Tolong kasihan PLN, jangan biarkan ini kabel dia bergelantungan begini. Ini kalau kena orang mati ini loh. Yang main-main ini tenaga ini listrik ini. Kena orang itu mati. Di rumah yang cukup asri dengan taman perkebunan yang indah. Masya Allah. Nasional Trans Sulawesi. Moga-moga Kabupaten Pulau Taliabu juga semakin berjalan seperti ini. Indah sekali. Di sini ada orang yang menjual pisang, mangga. Masya Allah. Aduh, rumah yang indah di tengah kebun. Kebun itu bisa disebut jannah. Jannah itu adalah kebun buah-buahan. Apalagi ada pohon cengkeh begini, ini Masya Allah. Lebih jannah lagi, apalagi ada pohon mangga, pisang, kelapa, bende. Nikmatnya hidup. Ya. Hidup yang nikmat itu adalah hidupnya para petani. Kalau ingin mau menikmati hidup yang nyaman, jadilah petani. Tidak ada beban dan Anda tidak akan dikejar oleh KPK. Matahari kian senja. Sedikit lagi akan tenggelam di bukit-bukit dan pegunungan Sulawesi Tengah. Di sini cuaca semakin dingin karena kita berada di ketinggian menuju ke puncak Salodik. Biasanya di puncak sana itu berkabut. Ya, karena berada di ketinggian. Di sini jalannya cukup lebar dan di sini ada patok jalan. Bagaimana 42 kilo, Palu 585 km. Sudah banyak tanam cengkeh ini. Terprovokasi dengan cerita cengkeh di Pulau Taliabu, kasihan. Ya, tidak apa-apa lah, silakan nikmati sajalah. Tanam cengkeh banyak-banyak karena cengkeh itu satu baunya harum, yang kedua harganya juga kadang bikin menggiurkan. Cuma kadang kalau masih remaja dia bau-bau, tapi kalau sudah tua ya kadang 2 tahun sekali, 3 tahun sekali, kadang 5 tahun baru dia buat satu kali. Ongkos panennya setengah atau 60% dari total hasil panen. Ya, di depan kita ini ada perumahan apa ini ya? Pemerintah Kabupaten Banggai. BPPP, Balai Penyuluhan Pertanian, BPP, Kecamatan Luwuk Utara. Oh, ini Luwuk Utara, Jalan Trans Sulawesi, Desa Kamumu. Kita sudah sampai di air terjun Salodik, sebuah wisata alam yang sangat indah di Kabupaten Banggai. Dari sini Luwuk berjarak 25 km, jadi bisa disebut ini kilo 25. Jadi di Luwuk ini ada kilo 5, ada kilo 25. Nah, kilo 25 itu adalah taman wisata sungai alam di puncak Salodik. Taman wisata alam Salodik di tepian Jalan Nasional Trans Sulawesi. Di sini ada sungai yang sangat indah dengan pepohonan yang rindang dan besar serta tinggi sekali. Ini pipa apa ini? Pipa PDAM atau pipa apa ini? Sudah pecah. Ini seperti ini suasananya. Luar biasa indah sekali.
Di sana ada yang sedang mencuci kendaraan. Ini sebuah tikungan dan kita lihat gunungnya, hutannya masih utuh. Ini kendaraan dengan berbagai tujuan. Ada yang ke Salodik, bagaimana, Bunta, atau bahkan sampai di Ampana. Luar biasa. Hutannya masih utuh sekali. Tidak ada penebangan liar di tempat ini. Sungai mengalir dengan jernih. Ini airnya sangat dingin sekali. Di sini orang cuci kendaraan, tempat cuci mobil, motor ini bisa. Ini mobil bisa masuk ini. Luar biasa. Ini bagi yang ingin mandi Salodik secara gratis ya, di sini tempatnya rupanya. Ini pas di tikungan Jalan Trans Sulawesi ini. Kalau yang di sebelah sana ada tempat yang dikelola oleh pemerintah daerah dan kita harus membayar retribusi masuk untuk pembangunan daerah dan perawatan taman wisata air terjun Salodik. Nah, tempatnya di sana kita tidak perlu ke sana karena sudah menjelang malam. Kita akan balik ke Luwuk. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.